Nah, oke teman-teman kami sekalian, selamat datang di channel YouTube carapale.com edisi belajar KiCad part 12. Nah, di video sebelumnya di part 10 dan part 11 kita sudah membahas bagaimana caranya membuat sebuah simbol. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana caranya membuat sebuah footprint. Nah, di video 12 ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat atau menentukan sebuah footprint yang sudah kita buat ataupun dalam bahasa KiCad kita sebut dengan assign footprint. Nah, assign footprint itu berada di bagian tool atau di menu tool. Kemudian di bagian bawah ada icon seperti ini. Ini adalah assign footprint. Nah, apa fungsinya? Fungsi assign footprint adalah menentukan tapak ataupun kaki yang akan di-print pada sebuah PCB, sehingga assign footprint itu nanti akan menggambarkan sebuah aktual kaki komponen yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam proses menentukan sebuah assign footprint ini tidak boleh salah, jadi wajib benar. Karena beberapa kesalahan dalam memilih footprint ataupun assign footprint itu akan berakibat fatal. Nah, ini adalah beberapa contoh PCB yang salah footprint. Kalian bisa lihat pada bagian gambar. Contohnya ini kalau kesalahan pada bagian footprint itu bisa saja komponennya itu salah dalam proses penempatan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi misalnya kalian salah dalam memilih footprint, itu misalnya komponen aktual yang sebenarnya misalnya kakinya 3, sementara footprint yang kalian buat nanti kakinya 4. Nah, ini adalah salah satu contoh kesalahan dalam proses pemilihan footprint. Kemudian kesalahan dalam memilih footprint, misalnya kalian ingin menggunakan sebuah komponen kapasitor THT atau kapasitor yang memiliki lubang. Sementara footprint kalian salah memilih dalam format SMD, maka ini juga salah satu kesalahan dalam membuat sebuah atau memilih sebuah footprint. Kesalahan yang lainnya misalnya seperti ini, bentuk kakinya kotak-kotak atau ini biasanya kristal atau komponen lain seperti BGA dan lain sebagainya. Sementara aktual komponen kalian yang akan kalian gunakan misalnya seperti ini. Nah, itu juga kesalahan dalam proses pemilihan footprint. Nah, lantas proses pemilihan assign footprint itu dimulai dari mana? Nah, proses pemilihan assign footprint itu sebetulnya dimulai sebelum kalian membuat sebuah desain PCB. Sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah desain yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini adalah DC to DC converter, perubah tegangan dari 12 volt DC ke 5 volt DC. Nah, ini dengan menggunakan IC LM2596. Nah, sebelum kalian membuat sebuah desain PCB melalui sebuah skematik, tentu langkah awal kalian harus menentukan komponen apa yang akan kalian gunakan. Nah, sebagai contoh di sini LM2596T. Nah, komponen ini dia memiliki beberapa jenis kaki. Misalnya ada yang bentuk kakinya itu seperti ini, ya, dia zigzag. Ada bentuk kakinya itu yang lurus seperti ini. Kemudian di pasaran ada juga yang bentuk SMD seperti ini. Maka langkah pertama sebelum kalian menentukan assign footprint atau memilih sebuah simbol ataupun footprint, kalian tentukan dulu ketika awal itu kalian ingin menggunakan komponen yang seperti apa. Nah, dari sanalah kalian bisa melihat datasheet komponen tersebut. Maka langkah pertama itu kalian tentukan dulu komponennya seperti apa, kalian cek datasheetnya, cek di pasaran yang akan kalian gunakan aktualnya itu seperti apa. Nah, sebagai contoh saya akan mengambil yang TO220, bentuk kakinya yang zigzag seperti ini. Maka langkah kedua kalian tentukan memilih simbolnya. Nah, di simbol itu juga di sini banyak sekali jenis LM2596. Nah, sebagai contoh di sini simbolnya juga ada seperti ini. Ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt,
ada yang versi adjustable. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ada yang bentuk kakinya seperti ini. Nah, proses pertama ketika kalian ingin membuat sebuah desain PCB, maka kalian tentukan komponennya mau pakai yang seperti apa. Maka simbolnya nanti kalian juga bisa memilih seperti ini. Nah, setelah kalian menentukan komponennya mau pakai yang seperti apa, misalnya saya ambil yang seperti ini, maka langkah berikutnya di simbol itu kalian pilih yang sesuai. Misalnya yang seperti ini, kalian klik OK. Kemudian kalian pasang di sini. Nah, setelah seperti ini kan, maka semuanya terstruktur. Mulai dari simbolnya, mulai dari footprintnya, kemudian 3D desainnya, nanti itu akan sesuai. Maka dari awal itu harus ditentukan seperti itu. Nah, setelah simbol tadi kalian pilih, langkah berikutnya kalian kan memilih footprint. Nah, langkah memilih footprint itu kalian bisa pergi ke tool, lalu kalian pilih assign footprint. Nah, di sini juga tidak boleh salah dalam memilih footprint. Sebagai contoh, ini kan IC saya tadi pakai LM2596T. Nah, di sini akan saya bagikan bagaimana cara menentukan supaya kalian tidak salah dalam proses pemilihan assign footprint. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil IC LM2596T ya. Dengan bentuk kaki tadi di awal kita sudah menentukan bentuk kakinya itu seperti ini. Maka supaya nanti hasil print di PCB-nya kakinya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kakinya bentuknya itu seperti ini. Dan seperti ini kaki yang akan tercetak pada papan PCB, maka kita juga harus menentukan footprint-nya itu lewat sini. Kesalahan dalam proses assign footprint atau memilih footprint pada bagian ini, maka hasil cetak pada PCB itu juga akan salah, tidak sesuai dengan bentuk kaki yang seperti ini. Maka dalam proses ini kita harus benar berhati-hati. Oke, kita ambil contoh sebagai IC LM2596. Nah, ketika di proses seperti ini, kalian harus perhatikan pada bagian footprint library atau bagian kotak yang ada di sebelah kiri. Ini kalian bisa cari LM2596. Nah, sebagai contoh di sini ya, ini 2596. Langkah pertama, kalian klik dulu. Maka dia akan muncul footprintnya di sebelah pojok paling kanan. Nah, kalau dia ada banyak, biasanya muncul banyak di sini. Kalau dia hanya ada satu, maka dia satu saja. Nah, ini kan contohnya banyak. Kalau LM ini contoh footprintnya hanya ada satu, maka hanya ada satu saja. Nah, untuk memastikan sebelum kalian memilih, kalian bisa klik dulu, klik kanan, lalu kalian view selected footprint. Maka di sini akan muncul bentuk kakinya itu seperti apa, seperti ini. Dan kalian harus perhatikan juga jarak dari kaki ke kaki ini. Dari mana? Dari part library-nya tadi. Nah, oleh karena itu kalian harus matang dulu pelajaran atau video sebelumnya itu tentang footprint dan simbol editor ya. Nah, saya anggap kalian sudah paham ini dan ini contoh bentuk kakinya seperti itu. Dan kaki yang akan kita gunakan komponennya seperti itu. Nah, itu sudah sesuai. Maka kita bisa langsung klik 2 kali, maka dia akan berpindah ke sini. Nah, seperti itu cara kita memilih komponen dan juga footprint agar dia sesuai. Nah, untuk footprint dari LM2596 ini kalian juga bisa cari di package SOT-THT. Nah, ini ya. Nah, itu bentuknya kakinya juga sama. Saya ambil contoh di sini ya. TOT 5 kaki 5 ya. Nah, ini. Untuk yang kakinya lurus, kalian juga bisa ambil yang kakinya 5 seperti ini. Misal, kalian di footprint-nya ingin menggunakan yang TO220 yang kakinya lurus seperti ini. Maka kalian di footprint-nya itu bisa juga pilih yang package TOT 2205 vertikal. Nah, ini juga bisa dipakai. Nah, itu salah satu cara kita memilih
Jika memang di LM2596 ini tidak ada yang kakinya lurus, kalian bisa cari di package TOSOT-THT. Nah, maka akan muncul di sini banyak pilihan, cari yang kakinya 5, kemudian vertikal. Nah, dengan cara seperti itu, kalian klik 2 kali, maka ini akan berpindah ke sini. Nah, seperti ini ya, ini sudah sama. Tapi karena saya ingin menggunakan yang kakinya tadi berbentuk bengkok-bengkok tadi, maka kita pilih yang LM2596 TO220 yang bentuk kakinya seperti ini. Nah, ini sudah benar ya. Jadi kalian kalau salah dalam proses pemilihan package TOT ini, maka PCB yang tercetak nanti juga akan salah. Jangan sampai kalian nanti menggunakan komponen yang bentuknya kakinya seperti ini, tapi di footprint di sini kalian pilih yang kakinya lurus. Maka itu juga sebuah kesalahan dalam proses assign footprint. Nah, jika dirasa sudah benar, kalian bisa klik apply save schematic and continue, kemudian kalian klik OK. Nah, dengan cara seperti ini kalian sudah melakukan assign footprint dengan benar. Dan kalian bisa cek nanti hasil 3D-nya itu pada bagian tool, kemudian update PCB from schematic. Nah, dari sini kalian sudah menentukan tapak-tapak dan kakinya agar komponen yang kalian gunakan itu sesuai dengan apa yang akan dicetak pada bagian PCB. Nah, kemudian kalian update, close, lalu kalian bisa klik 3D view-nya. Nah, maka komponennya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh nanti yang akan tercetak pada bagian PCB. Kalau kakinya nanti bentuknya seperti ini, maka yang akan dicetak pada bagian PCB nanti juga akan seperti itu. Kalau nanti kalian pakai yang kakinya lurus seperti ini, maka kalian bisa pilih juga untuk bagian kakinya lurus. Dengan cara seperti itu, maka kalian tidak akan salah dalam proses assign footprint. Oke, itu saja pembahasan kita di part 12 edisi belajar KiCad part 12 mengenai assign footprint. Jika kalian masih ragu dan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Barangkali nanti bisa menjadi bahan diskusi dan proses pembahasan tutorial KiCad berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau tinggalkan komentar di kolom bawah. Selamat mencoba dan semoga sukses.